Selamat siang, Melani. Siang, Pak. Oke, Melani tahu nggak kenapa Pak Guru panggil Melani ke sini? Iya, Pak. Oke, jadi Bapak memanggil Melani ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan atau untuk memberikan hukuman kepada Melani, ya. Bapak maklum, terkadang perselisihan atau kesalahpahaman bisa terjadi pada siapa saja. Iya, Pak. Saya mau minta maaf karena telah membuat kegaduhan di kelas, Pak. Baiklah, Pak Guru yakin pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Tadi sebenarnya saya tuh tidak ada maksud untuk membuat Wina marah-marah, Pak. Saya memanggil namanya dengan Miss Queen. Sebenarnya hanya untuk bercanda saja agar suasana kelas lebih ceria. Tapi sepertinya dia sangat tersinggung dan tidak mau dipanggil dengan Miss Queen. Padahal Miss Queen itu biasanya panggilan untuk tokoh yang terkenal, Pak. Tapi Winanya beranggapan Miss Queen itu asosiasinya adalah orang yang manja dan suka pamer-pamer di medsos. Makanya dia marah sekali kepada saya sampai kelas menjadi ribut. Baiklah Melani, memang terkadang kalau kita bercanda tidak semua candaan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Makanya kita harus tetap berlaku sopan dan saling menghormati kepada siapapun juga. Dan ketika kita bercanda, Pak Guru sarankan pilihlah candaan-candaan baik dan yang menyenangkan hati orang. Karena kalau candaan itu bisa menyinggung perasaan orang lain, itu bisa dikategorikan sebagai tindakan bullying. Iya, Pak. Kalau menurut Melani, adakah kesepakatan kelas yang telah dilanggar oleh Melani? Iya, Pak. Saya kurang hati-hati dalam bercanda sampai membuat teman tersinggung. Oke, jadi sudah membuat teman tersinggung ya. Oke, Ya. jadi kalau menurut Melani, apakah Melani bisa memperbaiki permasalahan ini? Pastilah, Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi candaan dan memanggil teman bukan dengan nama aslinya. Kalau bercanda nanti, saya akan pilih candaan-candaan yang baik, Pak. Biar secara kelas lebih ceria. Dan saya akan meminta maaf kepada Wina agar kita baikan dan bisa belajar serta bermain bersama-sama. Mantap. Baiklah kalau gitu Melani, terima kasih untuk waktunya. Cukup untuk sekarang dan Melani bisa kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Silakan. Selamat pagi, April. Pagi, Pak Guru. Oke, April, tahu nggak kenapa Pak Guru panggil April ke sini? Iya, Pak, aku tahu. Aku tadi terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti upacara bendera, Pak. Baiklah. Jadi Pak Guru panggil April ke sini itu bukan untuk mencari-cari kesalahan atau untuk memberikan hukuman kepada April, bukan itu ya. Jadi Pak Guru paham dan maklum bahwa namanya orang telat itu bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun. Iya, Pak, aku minta maaf karena tadi terlambat masuk sehingga tidak mengikuti upacara bendera. Bapak yakin pasti kamu punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah tadi kan? Iya, Pak, tadi sebenarnya saya sudah pagi-pagi berangkat ke sekolah dengan perkiraan sampai di sekolah itu pukul 7:15. Tapi waktu di tengah jalan aku lupa ada tugas dari Bapak dan Ibu Guru yang harus dikumpulkan hari ini. Jadi aku harus kembali lagi ke rumah dan mengambil tugas tersebut. Kemudian baru berangkat lagi ke sekolah. Makanya aku terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti upacara bendera. Baiklah April, sebenarnya keterlambatan itu tidak perlu terjadi. Menurut April, kesepakatan kelas atau peraturan sekolah apakah yang April telah langgar? Maaf, Pak, aku telah melanggar disiplin dan kesepakatan kelas, yaitu tidak datang tepat waktu dan tidak mengikuti upacara bendera, Pak. Kalau menurut April, untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terlambat datang ke sekolah, apa yang bisa kamu lakukan dan bisa lebih baik di masa depan? Iya, Pak Guru, memang tadi aku agak telat bangun karena kecapean mengerjakan tugas yang banyak sekali dari Bapak dan Ibu Guru. Sehingga aku lupa untuk mempersiapkan tugas yang harus dikumpulkan hari ini karena aku merasa masih ngantuk. Lain kali aku kerjakan sedikit demi sedikit tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, sehingga aku tidak harus sampai begadang untuk mengerjakannya, yang akibatnya badan akan terasa masih ngantuk dan tidak konsentrasi di pelajaran.
Dan nantinya saya juga akan mengingatkan orang tua April untuk membangunkan April lebih pagi lagi. Yakin kamu bisa melakukan itu, April? Pastilah Pak Guru, April akan tetap berusaha untuk menjadi murid yang patuh dan disiplin agar menjadi orang yang sukses di masa depan. Oke, baiklah kalau begitu, ya. Kamu sudah tahu permasalahannya, mudah-mudahan kedepannya kamu bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya sudah mau datang ke ruang Pak Guru, dan sekarang April silakan kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.